Biasa aja. Pulangnya jam berapa, Mbak? Jam 1. Yang lainnya pulang jam berapa? Mbak Zira langsung dari sekolah. Langsung dari sekolah. Ya? Jam 2. Oke. Nah, oke, kita ketemu lagi hari ini. Sebelumnya Kak Amar mau izin dulu ya untuk hari ini kita belajarnya direkam, ya ada kamera di belakang. Nah ini bukan untuk keperluan yang lain ya, karena videonya tidak akan Kak Amar sebarluaskan kemana-mana, jadi insya Allah aman gitu ya, hanya untuk keperluan rekaman lingkaran atau keperluan sebagai pengajar ruang guru seperti itu. Nah baik, hari ini kita akan mempelajari ya, salah satu materi TKA. Kalau kelas 6 itu kan TKA-nya papannya ada berapa? 2. Apa aja? Matematika dan bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti kalian TKA itu ada 2 pelajaran, jadi matematika sama bahasa Indonesia. Nah untuk hari ini itu kita akan mempelajari materi yang hari ini akan kita bahas adalah memahami informasi eksplisit. Nah jadi apa sih informasi eksplisit itu? Nah biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak bacaannya. Siapa yang suka pusing duluan kalau banyak bacaannya? Atau ngantuk? Ini Mbak Zila ketawa nih. Suka nggak Mbak Zila kalau bahasa Indonesia banyak bacaannya? Enggak suka. Mbak ini enggak juga. Barangnya gimana? Karena biasanya panjang-panjang ya bahasa Indonesia soalnya. Nah karena memang apa namanya, kalau bahasa Indonesia itu biasanya banyak bacaan yang panjang-panjang, baik itu bacaan fiksi maupun non fiksi seperti itu. Nah untuk hari ini kita akan mempelajari informasi eksplisit. Apa sih itu informasi eksplisit? Ada yang sudah tahu? Informasi eksplisit. Ada juga informasi implisit. Nah, baik, kalau informasi eksplisit yang akan kita pelajari hari ini adalah, jadi dalam suatu bacaan ya, itu kan biasanya ada informasi-informasi yang sudah terkandung di dalam bacaannya, tapi ada juga yang kita itu harus mencari karena informasinya itu tersembunyi. Nah kalau yang informasi eksplisit itu adalah informasi yang ada di dalam bacaan secara terang-terangan. Terang-terangan. Nah, itu kalau eksplisit. Jadi misal ada bacaan, terus ada soal diminta untuk mencari sesuatu, ya. Nah kalian bisa langsung menemukan di bacaannya itu. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk mencari informasinya itu ada atau enggak. Karena apa? Kalau informasi eksplisit ini adalah informasi yang ada di dalam bacaan secara terang-terangan. Nah kalau yang informasi implisit, nah lawannya implisit. Ini adalah informasi yang kalau lawannya berarti gimana? Ada atau enggak ada? Tidak ada, atau secara lawannya terang-terangan. Sembunyi. Informasi yang secara sembunyi-sembunyi
tidak ada di dalam bacaan. Ini kalau informasi eksplisit dan implisit. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan informasi eksplisit dan implisit? Sudah paham bayangannya? Nah, jadi nanti kita akan mempelajari ini. Nah, mempelajari apa sih itu informasi eksplisit, apa sih itu informasi implisit dalam suatu bacaan. Nah, Kak Ahmad di sini karena kita mereview materi TKA, Kak Ahmad sudah punya soal untuk kalian berlatihan dan langsung kita bahas. Oke? Kak Ahmad kasih satu persatu. Mbak Cila. Baik. Nah, jadi dalam informasi eksplisit ini kita harus langsung mencoba mengerjakan soalnya. Nah, ada beberapa soal dengan bacaan yang berbeda-beda. Nah, untuk hari ini kita akan mereview materi tentang informasi eksplisit menggunakan soal latihan TKA. Coba yang pertama, soal nomor 1 itu ada teks bacaan. Teks bacaannya untuk soal nomor 1 sampai 5. Jadi bacaannya cuma 1 tapi untuk 5 nomor soal. Nah, coba kalian kerjakan terlebih dahulu nomor 1 sampai 5. Waktunya adalah 10 menit. Cukup ya. Oke, langsung dikerjakan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Pak Ahmad.
Masih ditunggu Mbak. 10 menit aja ya. Masih pusing? Enggak? Masih lah? Gampang gitu ya? Ngantuk? SD Muhammadiyah? Mana Mbak? Yang Aceh? Oh yang di Bangka itu? Namanya itu? Yang di Bangka? Ini selesai sampai selesai. Sampai nomor 5 dulu? Sudah selesai Mbak ini? Sudah? Mbak Andra sudah ya? Ini tentang bacaannya tentang apa? Prosedur membuat apa? Yang keras Mbak ini? Membuat klepon, betul. Jadi bacaannya adalah prosedur membuat klepon. Oke, masih ditunggu. Masih ada waktu 4 menit lagi, sekitar 5 menit lagi. Sudah? Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, mungkin dari Mbak Acila, nomor 1. Soalnya dibaca. Soalnya dibaca langsung. Fungsi utama dari air perasan berjudi didasarkan tadi di atas. C. C. Pemberi warna dan aroma khas. Apa fungsi utama dari air perasan daun suci berdasarkan tabel di atas? Nah, ini kan pertanyaannya kita diminta untuk fokus pada apa? Pada air perasan daun suci yang ada di tabel, di tabelnya, betul. Nah, sudah ada clue-nya, fungsi utamanya air perasan daun suci berdasarkan tabel, berarti kita fokus ke tabelnya. Kita lihat air perasan daun suci. Oh, fungsi utamanya adalah pemberi warna dan aroma khas. Warna apa itu Mbak Rahel? Daun suci. Warna hijau. Betul. Jawabannya yang betul adalah yang C, memberi warna dan aroma khas. Siapa yang sudah pernah menggunakan daun suci untuk masakannya? Daun suci itu mirip daun pandan tapi lebih kecil. Nah, itu nanti biasanya di blender atau di blender bisa dicampur dengan air, terus nanti airnya digunakan untuk warna makanan. Nah, yang kedua, Mas Radit. Coba diulangi Radit. Mengapa parutan kelapa harus dikukus sebelum digunakan sebagai pelapis klepon? Jawabannya C. C apa itu? Agar tidak cepat basi. Siapa yang belum pernah makan klepon? Udah semua? Nah, itu kan ada kelapanya. Kelapanya itu dikukus dulu biar tidak cepat basi. Nah, misalnya kalau kalian pergi ke pasar tradisional, terus jajan klepon, nah terus kok sampai siang nggak basi kelapanya, karena
karena kelapanya itu dikukus dulu. Nah, kemudian nomor 3, Mbak Rahel. Keras Mbak Rahel. Coba diulangi Mbak Rahel yang keras. C apa itu? Tiriskan dan gulingkan di atas parutan kelapa. Betul. Jawabannya adalah yang C. Kalau klepon tandanya klepon matang adalah Nah, kalau kalian pernah membuat klepon itu kan dibulatin dulu. Nah, terus merebus air terus dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kalau sudah mengambang, nah itu nanti tandanya sudah matang. Sekarang nomor 4, Acila. Kembali ke depan. Air itu belum ya? Oh belum ya, Masya Allah, maaf ya. Air ini. Kira sudah lupa. Ini baik. Mana Mbak ini? Apa? Dibaca? Gula merah sisir dan parutan kelapa. Betul. Nah, ada enggak dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi informasinya di dalam bacaan? Ada enggak? Ada ya. Artinya kita sudah mempelajari bacaan yang informasinya itu eksplisit. Betul. Jadi yang ada di dalam bacaan yang secara terang-terangan. Nah, kalau misalnya implisit itu informasinya itu kita harus mencari tahu dulu ini di mana. Kok di bacaan nggak ada? Kadang-kadang ada tapi tersembunyi. Nah itu implisit. Nomor 5. Nah kalau ini baru kembali ke depan. Mbak Sina. Dua dan 4. Nah, apa berapa itu? Surat. Ada yang masih bingung dari nomor 1 sampai 5? Aman ya? Oke. Gimana Mas Adit? Ada yang ditanyakan? Informasi eksplisit dan implisit? Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 itu coba nomor 6 dikerjakan dulu. 2 menit. Nomor 9. Nomor 9. Nah, itu coba lihat bacaannya kembali. Ini. Nah, itu kan ada 1 sampai 5. Nah, itu diminta untuk mengurutkan. Kan ini kan belum urut. Yang di soal ini belum urut. Terus nomor 9 itu diminta untuk mengurutkan dari awal hingga akhir pembuatan klepon. Kerjakan nomor 6 dulu.
Jika pada langkah 4, lihat langkah 4. Gula merah sisir tidak tertutup rapat oleh adonan saat dibulatkan. Coba dibayangkan gula merah itu kan padat, terus disisir itu diiris tipis-tipis itu loh. Nah, terus gula merah sisirnya itu tidak tertutup rapat oleh adonan saat dibulatkan. Jadi adonan klepon itu kan tadi dipipihkan, terus gulanya itu dimasukkan ke adonan tadi. Nah, kalau pertanyaannya ini, kalau misalnya tidak tertutup rapat sama adonan, terus nanti ketika dibulatkan lagi, direbus di air mendidih kleponnya itu, nah, konsekuensi yang paling mungkin terjadi pada langkah 1. Nah, kira-kira ini apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi kalau misalnya kleponnya itu nggak tertutup rapat? Apa Pak? Gula merah Betul, gula merah akan larut dan terlepas dari kleponnya, terus menyebar ke air rebusannya. Jadi jawabannya yang B. Sudah ada bayangan? Sudah pernah membuat klepon belum? Belum, tapi udah ada bayangannya. Kalau misalnya nanti kleponnya itu nggak rapat menutupnya, jadi gula merahnya kemana-mana. Oke, nomor 7 sekarang. 2 menit mengerjakan. Sudah? Nomor 7. Mbak ini sudah? Nah, ini yang ditanyakan adalah struktur penyajian informasi yang paling tepat. Struktur penyajian informasi yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara tepung ketan dan klepon yang sudah matang. Apa kira-kira jawabannya Mas Adi apa? B. Betul. Tepung ketan, pengulengan, terus dibulatkan atau pengisian, lalu direbus, perebusan, kemudian jadilah klepon yang
Sekarang tangannya digerak-gerakkan ke depan seperti ini. Gerak-gerakkan tangannya. Oke. Sudah. Kalau ini ke kiri ya. Kalau kalian ke kanan, boleh. Ke kanan, satu lagi ke kiri. Oke. Sekarang Kak Amar punya games. Gamesnya adalah kalian sudah melihat ada kiri dan kanan. Nah, ada angka-angka di bawahnya ini. Gamesnya adalah nanti ada yang maju, kemudian tangannya sesuai dengan kiri dan kanan seperti ini, dan menunjukkan angka yang sudah Kak Amar tulis. Nah, misal sini 3, sini 1, berarti 3 dan 1. Terus ganti lagi 5 dan 3, tapi harus cepat sesuai dengan hitungannya Kak Amar nanti. Oke? Paham? Contoh 3 2 kayak gitu ya. Nah, nanti ritmenya Kak Amar yang menghitung. Jadi pergantiannya, misal tepuk berarti mulai 1, tepuk lagi mulai yang kedua, tepuk lagi mulai yang ketiga, tepuk lagi keempat dan seterusnya gitu ya. Jadi ritmenya adalah tepuk dari kamar. Siapa yang mau nyoba? Aini? Mau? Oke, Aini sekarang maju. Silakan. Nah, oke, siap? Tangannya memposisikan. Nah, belum dimulai ya. 1, 2, 3. Ulangi lagi, sekali lagi. Boleh. 1, 2, 3. Gimana? Susah gak? Ini susah. Oke. Siapa yang main lagi? Rajin, Edit, majuin. Nah, tepuk ya pergantiannya. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Susah kan? Antara kiri dan kanan. Jadi kira-kira manfaatnya apa? Kok ini ada kiri dan kanan? Ada yang tahu? Melatih otak kiri dan otak kanan. Jadi keseimbangan kita. Nah, kan ada organ-organ tubuh kita yang terlalu dominan. Misalnya, kamu lebih sering menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Nah, pasti. Jadi pasti tapi kalau digunakan secara bersamaan, nah apakah bisa seimbang? Nah, contohnya coba, Acila. Acila. 1, 3, terus 5. Saya caranya ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Sampai nomor 90. 10. Wah, sudah. Ada yang sulit yang lain nih? Oh iya. Oke, nanti ya. Sampai nomor 10 dulu. Baik. Asa sudah? Oke, nomor 8. Dari Mbak Raquel. Boleh tolong dibaca? Berdasarkan fungsi dan peran bahan, manakah pengelompokan yang paling logis untuk berkelompok? Bahannya harus mengalami proses pemanasan terpisah sebelum digunakan. Yang mana? Yang harus mengalami proses pemanasan terpisah sebelum digunakan. Apa Mbak jawabannya? Jadi bahan yang harus memerlukan persiapan pemanasan secara terpisah dalam proses pembuatan kelompok tadi. Apa yang kira-kira? Jawabannya Mbak Rahel apa? D. Jawabannya adalah betul D. Parutan kelapa dan gula pasir. Mas Dari tangan jawabannya. B. Air perasan dan suci dan parutan kelapa. Nah, jadi kalau air perasan dan suci itu kan berarti air perasan, berarti wujudnya cair. Dan parutan kelapa. Jadi tidak perlu melalui proses pemanasan. Mbak Aini nomor 9. Urutan prosedur yang benar yang Allah air agar papan itu contoh adalah B. B 2, 4, 1, 3, dan 5. Betul yang B jawabannya.
14. Jika 14 juga berarti 15 ya? Oke, 15. Manakah dua kelompok informasi yang merupakan informasi eksplisit yang disajikan dalam bentuk daftar berurutan? Nah, itu pakai datanya yang di nomor 11. Nah, yang ditanya apa Mbak Aini tadi? Dua kelompok informasi yang merupakan informasi, dua kelompok yang merupakan informasi eksplisit yang disajikan dalam bentuk daftar berurutan. Pos 1 kan pendaftaran, pos 2 baru tulis, pos 3 waktu numpang, pos 4 helipad. Helipad itu tempat pemberhentian helikopter. Itu namanya helipad. Biasanya ada lambangnya dulu, terus namanya ada hurufnya besar helipad. Itu kalau helikopter kan nggak boleh, misal di gedung-gedung itu nggak boleh sembarangan kan turunnya. Nah, jadi harus ada tempat yang menyediakan turunnya helikopter. Itu helipad. Sudah selesai, Mas Adil? Ada yang seru nggak? Enggak. Nah. Oke. Mbak Rahel, gimana? Ya, oke. 11 sampai 15 waktunya. 5 menit. Jadi kita tinggal berjalan menit. Masih ditunggu. Ada yang sulit? Silakan sampaikan ke Kak Amai. Satu menit lagi. Nomor 11. Sudah semuanya? Oke. Nomor 11. Radit. Pos berapa Kak? Terus berapa?
Pos berapa? Pos 1 di pendaftaran untuk menjadi tim mulai mencatat waktu perjalanan. Nah, ada yang merasa kesulitan di nomor 11? Aman ya? Oke, nomor 12 Mbak Sila. Berapa total jarak tempuh yang harus dilalui dari pos 1 hingga pos 4? C. Betul, 6 km. Pos 1 sampai pos 4. Pos 1 berapa tadi? 2. Pos 1 ke pos 2 itu 2. Nah, pos 1 pos 1 pos 1 ke pos 2 itu 2 km. Terus berapa lagi Mbak Sila? Pos 2 ke 3 berapa? 3 kilo. Pos 3 ke 4 1. nah 1 sampai 4 ya. Oke, berarti tinggal di jumlah saja. Nah, ada 6 kilometer. Nomor 13 Mbak Ani. Jawabannya adalah Mbak Yude. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tingkat kecepatan rata-rata tim dalam perjalanan tersebut? Nah, ini ada nggak di dalam bacaannya? Nggak ada. Berarti termasuk informasi eksplisit atau implisit? Implisit, karena kita harus apa Mbak Acila? Mencari. Betul, kita harus mencari sendiri. Nggak ada di dalam teksnya. Maka yang ditanyakan adalah manakah yang paling tepat yang menggambarkan tingkat kecepatan rata-rata tim dalam perjalanan tersebut. Nah, rumus kecepatannya Mbak di sini jarak bagi waktu. Nah, pembagian, ada yang kesulitan pembagian? Gak bisa ya? Oke, coba yang A, pos 2 ke pos 3. Pos 2 ke pos 3 tadi 2, jaraknya 2 km, waktu tempuhnya 1,5 jam. Nah, berarti 2 dibagi 1,5 jam sama dengan berapa itu? Kira-kira? Ini kecepatannya yang pos 1 ke pos 2 berarti kan 2 dibagi 1,5 jam, kira-kira 1,3 kilometer per jam. Kalau yang pos 2 berarti berapa itu? 3 dibagi kecepatannya berapa? Waktunya 2 1,5 km per jam. Nah, yang pos 3 1 kan jaraknya 1 kilo dibagi berapa itu? Waktunya 0,5 atau setengah. Berarti berapa? 2 km per jam. Nah, yang A perjalanan pos 2 ke pos 3 yang paling lambat. Kalau misalnya angkanya yang paling sedikit, artinya dia paling pelan. Kalau ini angkanya yang paling tinggi, berarti dia yang paling cepat. Berarti yang A betul apa salah? Betul. Nah, berarti yang B, C, D salah. Ini kebetulan yang A langsung betul. Berarti jawabannya yang 13 adalah yang A. 14 Mbak.
pos 2 ke pos 3. Nah, pos 2 itu, nah, jawabannya yang tepat adalah, nah ini kan jika tim mendaki dengan kecepatan terlama, waktu terlama, berarti kan ini waktu terlama yang masuk dan tadi, berarti yang pos 1 ke pos 2. Nah, kecepatan rendah sering menunjukkan kesulitan rute, maka mereka itu kemungkinan mengalami kesulitan di antara pos mana? Yang ini tadi adalah pos 1 dan pos 1 ke pos 2. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Terakhir, siapa yang menjawab untuk terakhir? Nah ini mau? Terakhir Kim. Oh, belum dijawab. Mbak Acila, sudah? Boleh nomor 15? Ya, oke. Ya. Nah, manakah dua kelompok informasi yang merupakan informasi eksplisit disajikan dalam bentuk daftar berurutan? Jawabannya adalah yang A. Yang pos 1 berurutan. Oke. Nah, baik, untuk hari ini kita tadi belajar tentang informasi eksplisit, informasi yang secara terang-terangan disajikan di dalam bacaan. Nah, jadi dalam bacaan itu kita bisa menemukan informasinya itu secara terang-terangan dan tersembunyi.